izin memperkenalkan diri. Nama saya Suci Bella Dina dengan NPM 1912110263 dan dengan saya Lydia Iwan Citra Pertiwi dengan NPM 190262. Nama saya Riko Febri dengan NPM 1912119007B. Nama saya Nathanael Yudi Kusuma dengan NPM 19121100304. untuk penjelasan materi lebih lanjut, yuk simak videonya. Transformasi nilai-nilai. Setiap perubahan selalu mendapat nilai-nilai baru. Nilai-nilai yang baru itu dapat dibawa oleh generasi baru yang masuk belakangan dalam sebuah organisasi. Namun dapat juga dibentuk oleh keadaan yang berasal dari luar organisasi terhadap karyawan yang sudah lebih dulu dalam organisasi. Nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sering mengalami apa yang disebut dengan evolusi. Misalnya saja, evolusi yang terjadi pada dunia pendidikan yang bermula dari awal kesederhanaan, terpusat pada guru dan subsidi pemerintah. Suatu ketika, dunia pendidikan berubah menjadi kegiatan usaha komersial, non-subsidi, berpusat pada pelayanan customer, dan cenderung mengedepankan persaingan. Manajemen perubahan, suka atau tidak suka, harus menyentuh transformasi nilai-nilai. Tanpa menyentuh dan melakukan transformasi nilai-nilai, manusia dalam suatu institusi akan tetap melakukan hal-hal yang sama dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa lampau. Kesimpulannya, ada banyak sebab nilai-nilai laten tersebut tumbuh pada masa transisi. Pertama, perubahan biasanya menjadi tuntutan yang merata di banyak lembaga. Akibatnya, keresahan bukan hanya menjadi milik karyawan di suatu lembaga saja. Keresahan terjadi di mana-mana. Akibatnya, perasaan kecewa, takut, marah, dan sebagainya mudah ditemui. Kedua, kita tengah berada di sebuah hempasan gelombang besar yang memutuskan rantai ekonomi lama dengan sebuah mata rantai ekonomi baru yang benar-benar sangat berbeda. Ketiga, hubungan yang merekatkan individu-individu bergeser ke satu titik, yaitu pemegang saham. Pergeseran ini diakibatkan oleh semakin mendominasinya peranan pasar modal dan lembaga perbankan dalam perekonomian. Akibatnya, hubungan saling percaya yang bersifat saling memberi antara pekerjaan dengan pemberi pekerjaan. Hubungan sosiologi antara karyawan dengan pemberi kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun budaya organisasi yang sangat positif. Manusia memerlukan kepercayaan dalam bekerja. Kepercayaan menimbulkan keyakinan, harapan, simbol kesatuan yang mendorong mereka terus bekerja, membangun spirit kebersamaan, dan memberikan arti bagi kehidupan. Jadi, kerja bukan sekedar tempat terminal istirahat ataupun terminal kerja, melainkan memberikan arti simbolis tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai laten bawaan. Di dalam nilai-nilai laten bawaan terdapat beberapa budaya. Yang pertama itu budaya ketakutan, yang dimana kita ketahui di setiap perubahan pastinya akan menciptakan rasa ketakutan dan rasa tidak nyaman bagi individu yang tidak memegang kendali atas perubahan tersebut. Tetapi, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa ketakutan tersebut. Yang pertama yaitu keterlibatan anggota. Di sini anggota sangat penting untuk membantu individu melawan rasa ketakutan atas perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu membiarkan anggota kelompok untuk mengkonfrontasi isu tersebut sehingga menciptakan rasa saling percaya. Dan yang ketiga yaitu memberikan kompensasi secara adil. Yang keempat yaitu menciptakan rasa kemenangan. Dan yang kelima, memberikan fasilitas kepada individu untuk melawan rasa ketakutannya, akses dan juga konseling. Yang kedua adalah budaya menyangkal, di mana kita ketahui di setiap perubahan pastinya tidak semua orang langsung menerima adanya perubahan tersebut. Karena apa? Akan tercipta kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah mereka lakukan, sehingga mereka beradaptasi lagi dalam menjalankan perubahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu budaya mengedepankan kepentingan pribadi. Dengan keadaan ketidakpastian ini tentunya, beberapa orang mencari keuntungan untuk mengutamakan kepentingan pribadinya tersebut. Yang keempat adalah budaya mencela. Ketika individu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, maka disitulah akan tercipta rasa tidak respek lagi antar anggota kelompoknya. Yang kelima yaitu budaya tidak saling percaya. Ketika individu lebih mengedepankan kepentingan pribadinya dan juga sudah tidak adanya lagi respek antar anggota, maka disitulah akan menimbulkan rasa tidak saling percaya lagi antar anggota kelompok tersebut. Yang keenam adalah budaya anomi. Transisi dapat dilakukan dengan pemisahan dan juga penggabungan. Ketika pemimpin sudah tidak kuat lagi, maka akan berefek kepada hilangnya jati diri dan juga budaya, sehingga menimbulkan perasaan ketergantungan dan juga perasaan selalu bersalah. Dan yang ketujuh, yaitu budaya mengedepankan kelompok, di mana setiap kegiatan yang dilakukan atau
aktivitas yang dilakukan berdasarkan dengan kepentingan anggota kelompok tersebut. Selanjutnya, memanfaatkan budaya perusahaan. Yang pertama, budaya korporat, berkaitan dengan strategi yang dibuat oleh pemimpin. Dan yang kedua, budaya organisasi, dapat diartikan sebagai norma, perilaku, sosial, dan moral yang melandasi setiap tindakan dalam organisasi yang dibentuk oleh kepercayaan. Tujuan keberadaan budaya untuk melengkapi anggotanya dengan rasa identitas organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai yang dianut. Budaya korporat terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama, visible artifact, secara kasat mata atau cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Yang kedua, budaya, dikaitkan sebagai nilai pokok, filosofi, asumsi, kepercayaan, dan cara berpikir. Selamat pagi semuanya, kembali dengan saya Nathanael Wiksuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar lingkungan dan strategi manajemen terhadap budaya perusahaan. Di dalam materi ini terdapat 4 faktor. Yang pertama terdiri dari budaya adiptif, yang kedua dari budaya misi, yang ketiga dari budaya partisipatif, dan yang keempat budaya konsisten. Saya akan mengupas satu persatu. Yang pertama adalah budaya adaptasi. Sesuai dengan namanya, adaptasi yang berarti respon untuk menyesuaikan diri. Di dalam faktor ini, orang-orang diarahkan untuk dapat mendukung kapasitas organisasi untuk menangkap tanda-tanda dan menafsirkan tindakan terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua adalah budaya misi. Sesuai dengan namanya, misi adalah tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Di sini maksudnya dengan adanya misi itu penyebaran visi agar dapat memberi arti bagi setiap anggota-anggotanya dan institusi tentunya untuk memperhatikan orang di luar dirinya. Yang ketiga adalah budaya partisipatif atau partisipasi, yang dimana di dalam faktor ini fokusnya itu terdapat pada keterlibatan seluruh organ di dalam institusi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Yang keempat adalah budaya konsisten. Di dalam faktor ini, perubahan itu hanya berfokus pada strategi intern saja dan seperti simbol protokoler untuk mendukung kerjasama, tradisi, dan kebijakan suatu institusi. Berikut materi tentang hubungan antara lingkungan dan strategi manajemen terhadap budaya perusahaan. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami.